Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan bab 6 tentang pentingnya pertanian berkelanjutan. Alangkah lebih baiknya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Camilia dengan NIM 0 akhir 65. Perkenalkan, nama saya Natasha Nurmala Dewi Nasution dengan NIM akhir 067. Perkenalkan, nama saya Arda Syafiri Tonga, NIM akhir 068. Dan saya Gisela Jianka Betra dengan NIM akhir 070. Next. Baik, di sini kami akan presentasikan tentang pengertian dari pertanian berkelanjutan. Definisi dari pertanian berkelanjutan ini dapat kita lihat dari suku kata penyusunnya, yaitu ada dua, yaitu yang pertama ada pertanian dan berkelanjutan. Pertanian ini sangat berkaitan dengan upaya pengolahan lapangan produksi untuk memperoleh hasil yang banyak. Sedangkan kata dari berkelanjutan ini diartikan sebagai menjaga agar suatu upaya itu tetap berlangsung. Bisa juga kemampuan untuk bertahan dan menjaga agar tidak merosot. Dalam konteks pertanian, berkelanjutan memiliki arti kemampuan untuk tetap berproduktif sekaligus tetap mempertahankan sumber daya yang ada. Next. Kemudian ada pendekatan untuk mencapai produksi dari pertanian yang berkelanjutan. Yang pertama, kita memprioritaskan atau menekankan pada pertanaman ganda atau multicropping. Kemudian yang kedua ada perbaikan dan penambahan tingkat kesuburan tanah. Yang ketiga dengan sistem pengolahan tanaman itu sendiri. Yang keempat ada pengendalian OPT secara biologi maupun terpadu. Yang kelima ada biodiversity, ada sumber keragaman genetik, dan perbaikan tanaman. Dan yang terakhir ada adopsi teknologi bagi petani. Next. Baik, selanjutnya ada beberapa upaya dari FAO untuk perbaikan teknologi untuk petani. Yang pertama ada pemanfaatan fiksasi biologi nitrogen. Dengan meningkatkan penggunaan tanaman legum atau azoila dan fiksasi nitrogen oleh anabaena atau blue-green algae. Lalu yang kedua ada peningkatan penggunaan pengolahan hama terpadu dengan mengurangi hilangnya musuh-musuh alami serta mengurangi penggunaan bahan kimia. Selanjutnya ada adaptasi pertanaman campuran atau penggunaan varietas campuran guna menciptakan penganekaragaman ekosistem alam. Selain itu juga untuk meningkatkan produktivitas. Lalu yang terakhir ada pengembangan sumber energi alternatif untuk digunakan oleh para petani yang dalam skala kecil dan masyarakat lainnya yang ada di desa. Selanjutnya ada implikasi pertanian berkelanjutan. Contoh salah satu permasalahan yang harus dibenahi penyebabnya. Sistem pertanian dan pengolahan yang kurang sesuai pada lahan kering dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan juga meningkatkan erosi. Dapat mengakibatkan lahan menjadi tidak produktif atau lahan kritis. Terjadinya erosi tidak hanya menyebabkan berkurangnya lahan produktif, tetapi juga merusak fungsi dari hidrolisi bagian hulu. Baik, selanjutnya indikator pertanian berkelanjutan. Nah, yang pertama itu mantap secara ekologis, yang berarti sumber daya alam dipertahankan dan kemampuan ekosistem harus seimbang dan ditingkatkan. Kemudian yang kedua, berlanjut secara ekonomis, yang berarti aktivitas pertanian dilakukan petani memberikan keuntungan yang ekonomis. Selanjutnya, indikator selanjutnya yaitu adil, yang berarti sumber daya dan kekuasaan didistribusikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar manusia, semua anggotanya itu terpenuhi. Selanjutnya, manusiawi,
yang berarti bahwa semua bentuk kehidupan harus dihargai. Yang terakhir, luas. Berarti bahwa perubahan yang bagaimanapun juga dalam lingkungan hidup senantiasa dapat diikuti. Kemudian, seleksi teknologi pertanian untuk pertanian berkelanjutan. Prinsip dasar sistem teknologi yang digunakan dalam pertanian berkelanjutan merupakan gabungan teknik yang dipilih secara cermat yang diorientasikan pada berkelanjutan. Teknik yang dipilih tentu memiliki nilai yang cocok untuk membuat sistem tani yang memiliki kestabilan yang lebih berkelanjutan. Nah, beberapa teknik agroteknologi yang dapat diterapkan pada sistem pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kelestarian antara lain pengelolaan tanah dan unsur hara, mengolah aliran radiasi sinar matahari, udara, dan air, pengendalian hama dan penyakit, kemudian memilih, melestarikan, dan meningkatkan sumber daya genetik. Selanjutnya, sistem-sistem pertanian terpadu. Nah, penerapan pertanian konservasi mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan. Pendekatan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan sudah ada. Namun penerapannya terbatas pada pengembangan sistem pengelolaan lahan dan tanaman ekonomis dalam jangka pendek dan dapat mempertahankan produktivitas lahan yang cukup tinggi dalam jangka panjang. Hal ini dapat diwujudkan dengan penerapan sistem pertanian konservasi. Nah, sistem pertanian konservasi itu sendiri adalah sistem pertanian yang diintegrasikan berdasarkan tindakan teknik konservasi tanah dan air ke dalam sistem pertanian yang telah ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mempertahankan pertanian yang lestari atau berkelanjutan. Selanjutnya ada ciri-ciri perwujudan sistem pertanian konservasi. Yang pertama itu produksi pertanian dan pendapatan petani itu cukup tinggi sehingga para petani ini tetap berantusias untuk melanjutkan usahanya serta dapat merencanakan masa depan keluarganya dari pendapatan usaha taninya. Yang kedua, teknologi yang digunakan dapat diterapkan sesuai kemampuan petani dan diterima petani. Tidak hanya dari situ saja, selepas dari itu petani harus tetap bisa meneruskan teknologi yang sudah diterapkan tanpa bantuan dari luar. Yang ketiga, memiliki komoditas yang beragam dan laju erosi yang kecil sehingga produktivitas tinggi. Lebih kecil dari erosi yang toleransikan sehingga produksi tetap tinggi, bahkan dapat ditingkatkan secara lestari dan fungsi hidrolisis daerah terpelihara dengan baik sehingga tidak terjadi banjir di musim hujan dan tidak kekeringan di musim kemarau. Yang terakhir yaitu sistem penguasaan dan kepemilikan lahan dapat menjadi keamanan investasi jangka panjang. Selanjutnya, supaya ciri-ciri yang sudah dijelaskan tadi dapat terwujud, maka sistem pertanian konservasi harus menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air yang menempatkan setiap bidang tanah dalam penggunaan yang sesuai dengan kemampuan dan keperluan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Perwujudan sistem pertanian konservasi menunjukkan adanya kesesuaian bahwa sistem pertanian konservasi merupakan sistem pertanian yang khas kondisi setempat dengan mengintegrasikan berbagai unsur yang terdapat pada wilayah bersangkutan, sehingga sistem pertanian konservasi yang berkelanjutan memerlukan kajian spesifik lokasi. Next. Karena pertanian konservasi berkelanjutan ini tidak bisa diterapkan di lain tempat, maka ada langkah-langkah spesifik yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada inventarisasi keadaan biofisik, seperti tanah, mulai dari fisik dan kimianya, kemudian iklim, dari curah hujan, radiasi matahari, suhu, kelembapan, dan angin. Kemudian yang kedua ada inventarisasi kondisi terkini vegetasi dan sumber air, di mana komposisi jenis, kerapatan, keragaman jenis tumbuhan dan hewan, serta tingkat kerusakan vegetasi ini
inventaris vegetasi dan sumber air. Yang ketiga ada inventarisasi keadaan sosial ekonomi petani, seperti jumlah anggota keluarga, pendidikan, keadaan ekonomi, tujuan keluarga, dan persepsi tentang erosi dan sebagainya. Yang terakhir yaitu inventarisasi pengaruh luar, seperti pasar, kemudian harga-harga hasil pertanian, dan juga jarak dari lahan ke tempat pemasaran. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan untuk sesi tanya-jawab bisa tanya di kolom komentar di bawah. Itu sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.